Ting. Dah ya. Dah kan udah tulisan record. Mulai nih. Ting. 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 Udah cepetan. Oke. Tapi itu nggak apa-apa. Kalau kayak saya. Mulai ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Nahnu min majmu'atis salisah sanaqdimu ardon taqdiman bihadhil munasabati ma'al unwani at-tafkhim wa tarqiq wal gunnah. Naam. Tayyib dana nantagil mubasyaratan ilal muhadditsil awal yakni himayatul hasna wal yatafaddali mashkura. Slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. سأشرح عن التفخيم. الأول تعريف في اللغة. التفخيم هو تعظيم والتقدير. من اصطلاحا هو تعظيم الحرف بجعله في المخرج ثمينا وفي الصفات قويا أو والنطق بالحرف غليظا ممتلئ الفم بصدمه. Ta'rif secara bahasa, pengertian secara bahasa dari takdim itu ta'zim wa takdir, penebaran atau perbanyakan. Atau ta'zim artinya itu mengagungkan sebenarnya, mengagungkan. Kalau dari pengertian istilahnya itu takdim itu menebalkan bunyi huruf. Ketika diucapkan maka penuhlah mulut oleh gemanya huruf. Pengucapannya takdim itu mulutnya menjorok ke depan. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu mencucu, agak mencucu. Lanjut. Asani ma yafhamu fi jami' ahwalihi wa ma yafhamu fi ba'd ahwalihi. Al-awwal ma yafhamu fi jami' ahwalihi. Wa hiya huruf al-isti'la as-sab'a al-majmu'ah fi qawlihim. Wa kha, sa, ba, ghain, ta, qaf, dha. Fayajibu tafkhim hadhil huruf mutlaqan sawa'un kanat mutaharrika bil fathi aw bil dhammi aw bil kasri aw kanat sakinah kanat sakinah. Wa yajibu takhsis huruf al itbaq al arba'ah wa hiya sad, dad, ta, dha. Wa hiya min ahruf al isti'la. التفخيم أقوى من بقية الاستعلاء لأنها فأحرف الاستعلاء أعم وأحرف الإطباق أخص. Huruf isti'la ini merupakan huruf mutlak. Dalam takdim huruf isti'la itu merupakan huruf mutlak yang tetap dibaca a atau doma atau kasrah maupun sukun. Jadi tetap dibaca tafkhim, tebal, dibaca tebal. Dan huruf itbaq itu juga dibaca tafkhim. Huruf itbaq itu merupakan salah satu bagian dari huruf isti'la juga. Huruf itbaq itu tafkhimnya lebih khusus daripada huruf isti'la. Jadi nggak lebih kerasa, lebih mencucuan lebih mencucuan
ini itbaq daripada isti'la, cara pengucapannya. Lanjut. Maratibut tafkhim. Likulli harfin min ahruf al-isti'la as-sab'ah khamsu maratib fit tafkhim wa hiya المراتب الأولى وهي أقوى المراتب وتكون في المفتوح الذي بعد ألف نحو الطامة والصاخة يضاعف صادقين. المرتبة الثانية وتلا الأولى في القوة وتكون في المفتوح الذي ليس بعده ألف نحو طلبة ضربتم المرتبة الثالثة وتلا الثانية في القوة وتكون في المضموم نحو وطبع فضرب صرفت قتل خلقوا غلبت. المرتبة الرابعة وتلا الثانية في القوة وتكون في الساكن نحو يطبع يضرب فاصبر يغلب يخلق. المرتبة الخامسة وتلا الرابعة في القوة وتكون في المكسور نحو بطر قتلا خلال قطاء dilal. Intinya dalam penerapan tafkhim pada huruf isti'la itu ada beberapa tingkatan yang disebut maratibut tafkhim. Maratibut tafkhim itu ada 5. Yang pertama, bila huruf isti'la berharokat fathah dan setelahnya ada alif. Bila huruf bila ada huruf isti'la berharokat fathah dan setelahnya alif. Contohnya at-tammah. Kan ada huruf isti'la po itu dan setelahnya ada huruf alif. Tammah. Jadi dibaca tafkhim. Dan yang kedua, jika huruf isti'la berharokat fathah saja. Kayak contohnya itu tolaba. Jadi kan setelahnya nggak ada alif. Bacanya tolaba. Jadi tetap tafkhim. Jadi isti'la ini huruf mutlak di tafkhim. Dan yang ketiga, jika huruf isti'la berharokat dhammah, baik ada wawu ataupun tidak. Contohnya watubi'a faduribah. Pokoknya huruf isti'lanya di sini berharokat dhammah itu dibaca tafkhim. Meskipun setelahnya ada nahwu atau tidak gitu. Jadi tetap dibaca tafkhim. Dan yang keempat, jika huruf isti'la itu disukunkan. Nah, kayak contohnya tuh yatba'u. Jadi mencucu, agak mencucu. Yatba'u. Yadribu. Fasbir. Yaghlib. Yakhluq. Nah, yang kelima, apabila huruf isti'la itu berharokat kasroh, baik setelahnya itu ada pokoknya berharokat kasroh itu tetap dibaca taksib juga meskipun kasroh karena merupakan huruf isti'la. Contohnya itu qitalan, khilalan. Jadi agak mencucu tapi enggak terlalu mencucu karena yang lebih khususnya itu ada pada huruf itbaq. Syukran. Syukran jazilan ila himayatul hasna. Nastamir an mayuqamu fi ba'dil ahwalihi. Masih tentang tafkhim tapi di sebagian keadaan-keadaannya. Kalau yang tadi di semua keadaan, ini ada di beberapa bagian atau di beberapa keadaan yang dimana itu wajib tafkhim. Yang pertama, wahya kismani, ini ada dibagi 2. Yang pertama alamu fi lafzil jalalah, yang kedua ro fi halati tafkhim. Ro, huruf ro di keadaan-keadaan yang tafkhim. Nanti itu dibagi menjadi 8.
Yang pertama, al-awwalu fayajibu alamu fi lafzil jalalati. Yang pertama itu lam di dalam lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu adalah lafaz Allah. Fayajibu tafhimuha idza waqa'at ba'da fathin. Wajib ditafkhimkan itu silam apabila terjadi atau letaknya setelah fathah. Nahu contohnya qalallahu. Jadi bacanya tebal. Qalallahu. Yang kedua contohnya lagi syahidallahu. Jadi Allahu bukan syahidallahu. Bukan. Jadi tafkhim agak hampir berbentuk bulat mulutnya. Syahidallahu gitu. Atau setelah doma, au ba'da domin, setelah doma sama Rasulullahi. Rasulullahi. Gitu. Agak hampir berbentuk bulat. Tawaun tajaruda lafzul jalalah. Jadi semua di lafzul jalalah kayak Allahumma tetap lafzul jalalah itu kalau sebelumnya fathah atau doma itu tetap dibacanya tafkhim. Kecuali sebelumnya kasroh kayak bila nggak terlalu harus ditafkhim bang. Terus di bagian yang kedua tentang ro fi halati tafkhim. Ro yang di mana itu keadaannya harus tafkhim. Yang pertama itu idza kanat maftuhatan sawaun waqa'at fi awwalil kalimati amfi wastiha. Jadi yang pertama idza kanat maftuhatan apabila ro-nya itu dalam keadaan fathah kayak rabbana, rabbana. Istilah ditambah tafkhim. Jadi benar-benar tebal rabbana. Bukan rabbana, tapi rabbana. Gitu. Yang kedua idza kanat madmumatan. Apabila ro-nya berharokat dhammah. Contohnya ruziku, bukan ruziku, tapi ruziku. Gitu. Insyaallah paham ya. Yang ketiga idza kanat sakinatan ba'da fathin. Jadi ro-nya ini terletak setelah fathah. Ro-nya berharokat sukun, tapi setelah harokat sebelum ro, huruf sebelumnya berharokat fathah. Contohnya al-arsh, al-arsh, al-arsh. Ada lagi marqadina gitu. Arabia yang keempat, idza kanat sakinatan ba'da dhammin. Apabila ro-nya sukun, setelahnya berharokat dhamma. Maksudnya setelahnya itu huruf sebelumnya. Huruf sebelum ro itu berharokat dhamma. Di sini contohnya turji, tur, bukan tur. Jadi turji gitu. Yang kelima, al-khamisah idza kanat sakinatan wa qablaha harfun sakinin ghairul ya'i wa qablahu fathu. Wa qablahu fathi. Nahu wal 'asr. Jadi sebelum huruf ro ini ada ro-nya berharokat sukun. Sebelumnya berharokat fathah tapi bukan huruf ya. Gitu. Paham ya maksudnya? Kayak al-'asr. Al-'asr. Kalau dia huruf ya enggak jadi tafkhim. Nah, lanjut yang keenam idza kanat sakinatan wa qablaha harfu sakinin. Apabila ro-nya sukun dan sebelum ro itu huruf sukun juga. Ghairul ya'i, bukan huruf ya. Kayak tadi. Wa qablahu dhammin, tapi sebelumnya lagi berharokat dhamma. Jadi ro-nya berharokat sukun, sebelum ro bukan huruf ya, harokat sukun juga, sebelumnya lagi huruf sebelumnya berharokat dhamma. Kayak di sini al-yusr, bukan al-yusr, al-usr, al-yusr, terus khusrin. Nah, li'ila fi Quraish. Bukan khusr atau khusr gitu. Terus yang ke berapa nih? Ke-6. Yang ke-7, idza kanat sakinatan wa qablaha kasrun. Apabila ro-nya berharokat sukun dan sebelum ro berharokat
kasroh. Kalau tadi kan berharokatnya sukun. Ini sekarang sebelum ro berharokatnya kasroh. Wa ba'daha, dan setelah ro harful isti'la. Nah, setelah ro-nya ini huruf isti'la, artinya huruf yang bersifat di atas gitu. Ada di atas langit. Fi kalimatuha, di dalam satu kalimat. Contohnya firqoh. Firqoh. Jadi bukan firqoh, dia bukan tarkik, tapi tafkhim, karena sebelum ro berharokat kasroh, fa-nya berharokat kasroh, setelah ro huruf isti'la, gof. Qof itu huruf isti'la, sod, firqoh, mirsad. Tuh. Yang terakhir, yang ke-8, idza kanat sakinatun wa qabla kasrin aridin. Nah, yang terakhir, apabila huruf sebelum ro itu ro-nya sukun, sebelum ro itu kasroh. Dan terletak setelah fathah, setelah alif. Misalnya di dalam satu kalimat dia kayak kebanyakan contoh itu fi'il amr. Irkabu, irji'u, irji'u ila rabbik, irtadu, irkabu, amir tabu. Jadi bukan amir tapi amir tabu gitu. Paham ya insyaallah ya? Nah, itu. Mungkin hadza minni, nastamir ila akhtina Nurul Nadillah. Kalau dia tafaddal mashkur. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sa'asyrah lakum anit tarqiq. Wa ta'rifu fil lughah wa atanhif wa tad'if. Menipiskan dan melemahkan. Wa fil istilah wa tanhiful harfi bija'lihi fil makhraj nahifan wa fi sifati dha'ifan. Membaca tipis pada makhraj dan lemah pada sifatnya. Au huwa nutqu bil harfi nahifan ghairu mumtali'il fammi bisadihi. Atau pengucapannya tipis dan tidak penuh dalam gaung mulut. Suma istamir. Ma yuraqiqu fi jami'il ahwalihi. Wa huwa huruful istifal. Jadi yang dibaca istifal, semua huruf istifal. Ma'ada, kecuali aliful lainah, walam filafdil jalalah, warro. Kecuali itu alif lainah, lam jalalah, dan huruf ro. Fayajibu tarqiq huruful istifal mutlaqan. Sawa'un kanat mutaharrikah bil fathi, awil dhammi, awil kasri, am kanat sakinah. Maka huruf istifal itu wajib dibaca tarkiknya mutlak, maupun mereka itu harokatnya fathah atau dhammah atau kasroh ataupun sukun. Suma istamir. Wa ma yuraqiqu fi ba'dil ahwal. Dan ini yang dibaca tipis di keadaannya, yang tadi 3 itu ya. Wa in waqa'at aliful lainah ba'da muraqiq raqaqat. Yang pertama itu alif lainah dibaca tarkik kalau dia setelah huruf yang tipis tadi. Nahwa, jaa, afa'a, wa wairuhum. Contohnya itu jaa ya. Jadi alif lainahnya itu yang tengah tuh, jaa. Ada alif lainah, sebelumnya itu ada huruf ja. Huruf ja itu huruf istifal kan. Jadi dibacanya harus tarkik, jaa gitu. Amma tsani wa yajibu lam fil lafdzil jalalah tarqiqan idza waqa'at ba'da kasrin. Dan yang kedua, lam jalalah dibaca tarkik kalau dia setelah kasroh. Sawa'un kanat al-kasru aslian muttasilan bilafdil jalalah. Nahwa billahi, lillahi. Nah, kasrohnya itu kasrohnya itu nyambung.
nyambung dengan lafdzul jalalahnya. Contohnya tuh billahi, lillahi, atau satu kalimat gitu, ya kan? Kasrohnya ada di lamnya, lillahi. Amkana aslian munfasilan anil lafdzil jalalah. Nahwa afillahi syakkun. Nah, ataupun ya, kasrohnya itu yang terpisah kalimatnya dari lam jalalah. Contohnya afillahi syakkun. Afi satu fi-nya satu kata, lillahinya satu lagi gitu. Jadi beda. Afillahi syakkun. Amkana al-kasru aridon. Nahwa ma yaftahillahi. Qulillahumma. Sama itu ya. Kayak tadi. Wa amma lam ghairu lafdil jalalah fayajibu tarqiquha daiman. Dan lam selain lam jalalah itu wajib dibaca tarqiq. Amma salis takunu ra muraqqaqah fi huruf ro yang dibaca tipis itu ada 5 keadaan. Awalan, idza kanat maksurah. Awalan idza kanat maksurah. Kalau ro-nya itu ro kasroh ya, ro kasroh. Contohnya kayak rizqon gitu. Rizqon, ro-nya kan maksurah, ro kasroh. Asani idza kanat sakinah ba'da kasrin. Kalau ro-nya itu sukun setelah huruf kasroh, nahwa fir'auna ro sukun, sebelumnya itu ada huruf fa yang berharokat kasroh. Asalif idza kanat sakinah sukun arid lil waqfi wa qablaha sakin wa qablaha maksur. Kalau ada ro sukun, sebelumnya ro sukun karena waqaf, sebelumnya ada huruf yang sukun juga dan sebelumnya lagi ada huruf yang kasroh. Contohnya itu hijr ya gitu. Itu dibacanya harus tarqiq ya. Ar-rabi' idza kanat sakinah wa qablaha kasrin wa ba'daha harful isti'la walakinnahu munfasilan anha. Nah, yang keempat ini kalau ada ro sukun, sebelumnya ada huruf yang berharokat kasroh dan setelahnya ada huruf isti'la tetapi itu terpisah huruf istilahnya. Contohnya wala tuso'ir khaddaka. Nah, wala tuso'ir khaddaka. Ro sukun sebelumnya ada huruf ain yang berharokat kasroh dan setelah ro sukun itu ada huruf kho, huruf isti'la, dibacanya tarqiq. Wala tuso'ir khaddaka gitu. Al-khamis idza kanat sakinah mutatarrifah ba'da ya'i sakinah. Nah, yang terakhir ini ada ro sukun, setelahnya itu ada ro sukun, sebelumnya ada ya sukun ya. Terus kalau dia waqaf, misalnya qadir gitu, qadir. Ba'da Suma fi halati jawazi tarqiq wa tafkhim. Wahia salah satu ahwal. Huruf ro yang boleh dibaca tarqiq juga boleh dibaca tafkhim. Awalan, ro sakinah sukunan aridan fi akhiril kalimah. Wa qablaha harful isti'la sakin. Wa qablaha sakin hurufu maksur. Nah, yang pertama ini ada ro sukun, ro-nya sukun ya. Di akhir kalimat dan sebelumnya itu ada huruf isti'la. Contohnya, mis. Jadi kata kalimat mis ini boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarqiq juga. Ya, kalau dibaca tafkhim berarti agak dimonyongin. Asani ar-ra sakinah wa qablaha kasrin asli wa ba'daha harful isti'la maksur. Dan yang kedua ini ada ro sukun, sebelumnya ada kasroh, sebelumnya huruf kasroh dan setelahnya itu ada huruf isti'la yang harokatnya juga kasroh. Contohnya
firqin gitu. Firqin. Kata firqin juga boleh dibaca tafhim, boleh dibaca tarkik. Asalis ar-ra sakinah sukunan aridon fi akhiril kalimah lil waqfi 'alaiha. Dan yang terakhir ini ada ra sukun di akhir kalimat karena waqaf. Contohnya wa nadar itu. Ra-nya boleh dibaca tafhim, juga boleh dibaca tarkik. Wa nadar. Syukran. Syukran jazilan ila Nurul Nadilah. Nastamir ila muhaddatsil wal yakni akhina Hafid. Fal yatafaddal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ashrah lakum anil gunnah. Ta'riful gunnah fil lughatan sautu yakhruju minal khayshum. Ya, yaitu suara yang keluar dari khayshum. Apa itu khayshum? Khayshum adalah rongga hidung. Ya. Lalu wafil istilah sautu mustaqirun fi jawharin nun wa mithlaha at-tanwin wal mim. Suara yang keluar atau bertempat pada seperti nun esensinya seperti nun dan misalnya seperti ketika huruf-huruf tanwin ya, dan juga huruf mim yang ketiga. Ya, istamir. Wa hiya bi'aksul alif tatabi'u ma ba'daha fa in kana ba'daha mufakhaman fakhamat nahwa yantiquna min dulmi fa anqadhakum mansuran. Ya. Wa in kana ma ba'daha muraqqaqan raqqaqat nahwa min ni'mah al-insani miwaq iyakuluna. Ya, jadi gunnah ketika bertemu dengan huruf-huruf mufakhaman atau isti'la, huruf-huruf isti'la seperti kha, ta, sama dha dan seterusnya, huruf yang mengharuskan lidah itu menempel dengan langit-langit. Maka gunnah tersebut akan tebal istilah. Ya, yang contohnya seperti ini. Yang istilah yang tiquna. Jadi terasanya di rongga hidung itu lebih terasa dibandingkan dengan ketika bertemu dengan huruf yang tidak istilah. Contohnya min ni'amati. Jadi kerasanya lebih tipis ya, terasa di rongga hidungnya. Ya, istamir. Maratibul gunnah fi harfin nuni wal mim khamsa maratib. Al-awwal wa hiya aqwal maratib 'inda tasydidil harfaini. Ats-tsaniyah wa talal awwali 'inda idghamuhuma. Ats-tsalitsah wa talatsaniyati 'inda ikhfa'ihima. Ar-rabi' wa talatsalitsah 'inda sukunuhuma mata hurutaini. Al-khamisah wa talar-rabi'ah 'inda tuharrikuha. Ya, jadi tingkat-tingkatan gunnah. Jadi gunnah ini ada tingkat-tingkatannya. Yang pertama yang paling kuat ialah ketika gunnah ketika huruf nun dan mim ketika keadaan tasdid, huruf dan mim keadaan tasdid, maka gunnah itu lebih terkuat, lebih panjang ya. Contohnya wa inna katsira wa imma ya'tiyannakum. Jadi ketika tasdid itu lebih kuat, gunnahnya lebih panjang ya. Nah, yang kedua itu ketika bertemu dengan huruf-huruf idgham atau seperti ya atau waw. Wa iyakunu. Jadi tingkat kekuatan atau kepanjangannya lebih pendek.
seperti wa iyaqulu atau wa wa iu wa ya seperti itu. Lalu yang ketiga, tingkatan yang ketiga yaitu ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa seperti fa, qaf dan seterusnya. Dan contohnya seperti fa'ya, fa'uka. Nah, jadi lebih pendek lagi ya dari yang atas-atasnya tadi. Yang keempat yaitu ketika bertemu sukun mata huratain ya, ketika sukun ya. Misalnya ketemu sukun, jadi gimana? Fa'in ketemu biasa, ketika in itu juga sudah termasuk guna ya. Jadi yang kelima misalnya, yang kelima itu ketika nun atau mim ada harokat biasa, nggak bertemu huruf apa, itu sudah termasuk guna karena ketika pengucapannya itu kita sudah makhrajnya itu keluarnya jadi dari khoisyum. Jadi ma itu sudah main rongga hidungnya sudah main, jadi itu sudah termasuk tingkatan guna yang paling rendah. Ya, mungkin hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Tayyib, ikhtafaina bihadzal qadar. Syukran jazilan ala istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matiin cepatnya.